Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bahas materi program linier matematika wajib kelas 11. Langsung saja kita awali yang pertama dari pengertian program linier itu sendiri. Jadi program linier adalah bagian dari matematika terapan dengan model matematika yang terdiri atas persamaan-persamaan maupun pertidaksamaan-pertidaksamaan linier yang memuat pembuatan program untuk pemecahan masalah. Ya, ini secara ringkasnya, secara sederhananya, bahwa program linier ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, yang kita sebut sebagai persyaratannya atau kendalanya, di mana bentuknya adalah sistem pertidaksamaan, dan yang kedua adalah fungsi objektifnya, atau ada yang menyebut sebagai fungsi sasaran, ada pula yang menyebutnya sebagai fungsi tujuan. Nah, untuk awalnya kita akan mulai dari kata kunci ini dulu, model matematika. Nah, model matematika ini simpelnya adalah bahwa kita mengubah permasalahan yang kontekstual ke dalam bahasa atau bentuk-bentuk matematis, yang mana seterusnya disebut sebagai model matematika. Di sini akan saya jelaskan dengan menggunakan beberapa contoh. Mohon untuk disimak dengan baik. Contoh yang pertama, seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta rupiah. Ia merencanakan membeli dua jenis sepatu, sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria adalah 20.000 per pasang dan harga untuk sepatu wanita adalah 16.000 rupiah per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah 6.000 rupiah dan 5.000 rupiah. Mengingat kapasitas kiosnya, ia membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dicermati untuk membuat model matematika dari suatu masalah kontekstual. Nah, ini untuk pembahasannya. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus mampu menentukan mana variabelnya, mana yang menjadi variabel dari permasalahannya. Nah, di sini variabel yang biasa kita gunakan adalah variabel X dan Y. Tentunya dalam konteks soal ini, yang menjadi variabel adalah produknya. Ya, jadi kuncinya yang sering menjadi variabel adalah produknya. X kita misalkan sebagai banyaknya sepatu pria. Ya, jadi ada kata banyaknya di sini. Karena yang belum diketahui kan berapa banyak sepatu pria yang dibeli. Sedangkan Y adalah banyaknya sepatu wanita. Nah, selanjutnya, masalah tadi, kalau kita sederhanakan dalam bentuk tabel, kurang lebih akan seperti ini. Ya, dipisahkan oleh sepatu pria, di mana banyak sepatu pria dimisalkan sebagai X. Kemudian untuk sepatu wanita, di mana pemisalan untuk banyaknya sepatu wanita adalah Y. Sedangkan kapasitasnya atau dari tempatnya ini kan maksimal menampung 450. Di sini dituliskan 450. Kemudian apalagi yang diketahui dari soal, kita tahu ada harga belinya per pasang sepatu pria itu 20.000, sehingga kalau membeli sebanyak X, harga beli total untuk sepatu pria adalah 20.000 X. Untuk harga per pasang sepatu wanita adalah 16.000 rupiah, sehingga totalnya untuk harga beli sepatu wanita adalah 16.000 Y dikali banyaknya sepatu wanita ya, maka ada variabel Y di sini. Sedangkan modalnya ini kan terbatas. Nah, maka di sini tuliskan untuk modalnya sebesar 8 juta rupiah. Kemudian satu hal terakhir yang diketahui adalah keuntungan per pasangnya. Untuk sepatu pria, satu pasangnya ini untung 6.000 rupiah, sehingga untuk keuntungan total sepatu pria adalah 6.000 kali X. Demikian pula untuk yang sepatu wanita, kalau per pasang untung 5.000, maka totalnya untuk keuntungan sepatu wanita adalah 5.000 Y. Kemudian kita akan menyusun pertidaksamaannya dari kendala yang disampaikan di soal. Yang pertama, kapasitas kios tidak lebih dari 450 sepatu. Kata kunci di sini tidak lebih dari.
Berarti tanda persamaan yang tepat adalah kurang dari sama dengan. Ini untuk jumlah sepatunya berarti. Dari X ditambah dengan Y harus kurang dari sama dengan 450. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua dari modalnya. Pedagang tersebut hanya punya modal 8 juta rupiah. Logikanya, tentunya uang yang dibelanjakan tidak boleh melebihi 8 juta rupiah. Artinya, sebisa mungkin yang dikeluarkan kurang dari atau maksimalnya sama dengan 8 juta rupiah. Kita lihatnya berarti dari harga belinya. Harga beli keseluruhan berarti 20.000 X ditambah 16.000 Y, ini harus kurang dari atau sama dengan 8 juta rupiah. Nah, di sini disusun pertidaksamaannya ya. Kalau pertidaksamaannya bisa disederhanakan, sederhanakan. Nah, ini sederhanakan berarti dibagi 4.000 ya. Dibagi dengan 4.000 menjadi 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 2.000. Kemudian yang berikutnya, nah ini memang tidak tertulis dalam soal, tetapi makna tersiratnya, logikanya banyak sepatu, baik sepatu pria maupun sepatu wanita, pasti berupa bilangan bulat yang tidak negatif. 0 boleh ya, kalau misalkan tidak menjual sepatu pria berarti 0. Nah, jadi logikanya banyak sepatu pria maupun wanita berupa bilangan bulat yang tidak negatif. Maka didapat pertidaksamaan X maupun Y-nya harus lebih besar atau sama dengan 0 dan berupa bilangan bulat. Nah, kemudian disimpulkan. Jadi model matematika dari permasalahan di atas adalah, nah, biasanya dituliskan seperti ini awalnya. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X plus Y kurang dari sama dengan 450, 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 2000, ini boleh ditambahkan sebagai keterangan tambahan. Dengan X dan Y adalah bilangan bulat. Dan fungsi objektifnya, jadi yang akan dimaksimumkan di sini adalah keuntungannya, yaitu fx, y. Ini untuk notasi dari fungsi objektif atau fungsi sasaran, yaitu 6.000x ditambah dengan 5.000y. Dilanjutkan ke contoh yang berikutnya, nomor 2. Seorang ahli gizi berencana membuat menu dari campuran dua jenis makanan pokok A dan B. Setiap ons makanan tipe A mengandung 2 unit lemak, 1 unit karbohidrat, dan 4 unit protein. Setiap ons makanan tipe B mengandung 3 unit lemak, 3 unit karbohidrat, dan 3 unit protein. Ahli gizi tersebut ingin makanan yang dibuat sedikitnya terdiri atas 18 unit lemak, 12 unit karbohidrat, dan 24 unit protein. Biaya per ons dari masing-masing tipe makanan berturut-turut adalah Rp2.000 dan Rp2.500. Buatlah model matematika agar biaya yang dikeluarkan semurah-murahnya. Oke, untuk penyelesaiannya langkah awalnya masih sama, yaitu menentukan menentukan variabel terlebih dahulu. Kita misalkan di sini X dan Y ya. X-nya menyatakan banyaknya makanan tipe A, Y-nya banyaknya makanan tipe B. Nah, hati-hati di permasalahan ini karena lebih kompleks dibanding contoh yang pertama. Untuk variabel, usahakan jangan sampai keliru menentukan variabel. Andaikan variabel sudah keliru, maka penyelesaian ke bawahnya semuanya akan keliru total. Ya, jadi seperti efek domino, kalau di awal salah, ke belakangnya akan salah. Jadi bagian variabel ini justru yang menjadi penentu ya. Nah, kalau masih bingung menentukan variabelnya, kuncinya seperti ini. Variabel biasanya adalah produknya. Jadi yang dibuat apa di situ. Nah, yang diproduksi di situ kan jenis makanannya ya. Makanannya tergantung jenisnya. Ada makanan tipe A dan makanan tipe B. Maka kedua makanan tersebut menjadi variabelnya. Oke. Permasalahan yang disajikan tadi, kalau kita ringkas dalam bentuk tabel, kurang lebih seperti ini. Dibedakan oleh ini ya, ada makanan tipe A sebagai X, makanan tipe B sebagai Y-nya, totalnya tidak diketahui.
Kemudian kandungannya. Jadi kandungannya ini bukan variabelnya, bukan lemak sebagai variabel X, karbohidrat sebagai Y, protein sebagai Z, bukan ya. Di sini kita bahas hanya dua variabel, tidak lebih dari itu. Nah, diketahui bahwa makanan tipe A ini setiap ounce-nya mengandung 2 unit lemak. Maka kalau ada sebanyak X, sehingga di sini 2 kali X. Makanan tipe B, ini 3Y ya, totalnya ini inginnya memuat sekurang-kurangnya 18 unit. Karbohidratnya kalau 1 ounce tipe A sebanyak 1 unit, maka keseluruhannya tinggal dikali saja. Dikali X, jadi X. Ya, makanan tipe B-nya berarti dikali Y jadi 3Y, sama dengan 12. Ini nanti ceknya ke soal yang sebelumnya saja ya, nanti untuk materi presentasi akan saya bagikan. Sedangkan harganya, ini yang diinginkan semurah mungkin. Per ounce makanan tipe A, ini Rp2.000, jadi 2.000 X totalnya. Kemudian yang tipe B berarti 2.500 Y. Kita lanjutkan. Kemudian ke kendala-kendalanya untuk menentukan pertidaksamaan yang sesuai, kita lihat dari keterangan awal. Diharapkan bahwa kandungan lemak sedikitnya 18 unit. Kata kunci di sini sedikitnya, berarti paling kecilnya 18. Maka diharapkan lebih dari atau sama dengan 18. Sehingga pertidaksamaannya, kita lihat dari untuk yang bagian lemak ini, dari totalnya berarti 2X ditambah dengan 3Y lebih dari sama dengan 18. Ini idem ya, atau sama untuk kandungan yang lain. Untuk karbohidrat sedikitnya 12, berarti tandanya lebih dari sama dengan 12. Kemudian yang protein juga demikian, karena sedikitnya 24 unit, maka didapat pertidaksamaan 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 24. Nah, kemudian kita tahu bahwa yang namanya banyak makanan tidak mungkin berupa bilangan negatif atau harus bilangan non-negatif. Maka didapat pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kesimpulannya, model matematika yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah, ini ada 5, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, kemudian ada 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 18, X plus 3Y lebih besar sama dengan 12, serta 4X plus 3Y lebih besar sama dengan 24. Sedangkan fungsi objektifnya, kita melihatnya dari harganya. Ini diharapkannya semurah mungkin sebagai fungsi objektif, yaitu fx, y sama dengan 2000x ditambah dengan 2500y. Nah, itu untuk penyelesaian contoh yang kedua. Contoh yang berikutnya, nomor 3. Nomor 3. Suatu perusahaan ingin mengangkut barang-barang yang sedikitnya terdiri dari 480 kardus dan 352 peti dengan menyewa 2 jenis kendaraan, yaitu mobil bak dan truk kecil. Sewa untuk mobil bak Rp200.000 dan untuk truk kecil Rp300.000. Jadi asumsi di sini berarti untuk masing-masing satu mobilnya ya, masing-masing satu mobil. Jika mobil bak dapat mengangkut 40 kardus dan 16 peti, dan untuk truk kecil dapat mengangkut sampai 30 kardus dan 32 peti, buatlah model matematika dari masalah tersebut. Nah, hati-hati untuk permasalahan ini, untuk menentukan variabel. Ini kalau sampai keliru, cukup bahaya. Karena kalau di variabel keliru, ke belakang akan keliru semua. Kira-kira yang menjadi variabel, apakah kita bedakan dari mobilnya, mobil bak, dan truk kecil, atau dari yang diangkut, kardus, dan peti. Nah, yang mana yang kira-kira menjadi variabel? Pasangan mana yang jadi variabel? Nah, kalau kalian menebak kardus dan peti sebagai variabelnya, nah ini akan bahaya, ke belakangnya akan salah semua. Kenapa? Kenapa kok kardus dan peti bukan variabel?
Kita lihat di sini. Rincian untuk masing-masing dari baik kardus maupun peti sudah diketahui secara lengkap. Yang harus diangkut berapa, kapasitas setiap mobil berapa, sudah diketahui secara lengkap. Ini sudah diketahui semua kan? Nah, artinya variabel itu yang belum diketahui secara detail. Nah, jelas bahwa berapa mobil yang diperlukan untuk mengangkut semuanya ini kan belum diketahui dari permasalahan ini ya. Tidak ada ketentuannya di situ. Justru yang akan kita cari agar kira-kira kalau pengangkutan berarti seminimal mungkin berapa mobil bak yang harus disewa, berapa truk kecil yang harus disewa. Jadi yang menjadi variabel adalah dari jenis kendaraannya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke pembahasannya. Jadi untuk pertama, variabelnya tadi sudah disampaikan bahwa X adalah banyaknya mobil bak, sedangkan Y adalah banyaknya truk kecil. Permasalahan tersebut kalau kita sajikan dalam tabel kurang lebih seperti ini. Banyaknya mobil bak sebagai X, banyaknya truk kecil sebagai Y. Yang diangkut adalah kardus dan petinya. Untuk mobil bak bisa mengangkut 40 kardus, jadi keseluruhannya adalah 40X, dikalikan saja dengan variabelnya. Untuk truk kecilnya berarti 30Y, totalnya 480. Begitu pula yang peti, untuk mobil baknya 16X, truk kecilnya 32Y, totalnya 352. Nah, ini untuk fungsi tujuannya dari harga sewanya. Jadi 200.000X ditambah dengan 300.000Y ya nantinya. Kita lihat dari kendalanya yang ada di soal. Karena harus mengangkut 480 kardus, nah harus mengangkut 480. Tentunya tidak boleh mengangkut kurang dari itu. Paling kecilnya atau paling sedikitnya 480. Nah, maka tanda persamaan yang sesuai jelas tanda lebih besar sama dengan. Jadi pertidaksamaan yang diperoleh adalah 40X plus 30Y lebih besar sama dengan 480. Semuanya dibagi 10, jadi 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 48. Kemudian dari petinya, 16X ditambah 32Y. Kita akan tentukan tanda persamaan dengan totalnya. Karena harus mengangkut 352 peti, nah di sini keterangannya atau kata kuncinya harus mengangkut. Sehingga tidak boleh mengangkut kurang dari ini. Maka jelas tanda persamaannya adalah lebih dari sama dengan. 16X plus 32Y lebih dari sama dengan 352. Ini serahkan semuanya dibagi 16. Jadi X plus 2Y lebih dari sama dengan 22. Nah, ini secara tersirat, tidak tertulis dalam soal. Banyaknya mobil bak maupun truk kecil tidak mungkin berupa bilangan negatif ataupun bilangan yang tidak bulat. Nah, maka diperoleh pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dengan X dan Y merupakan bilangan bulat. Sehingga kesimpulannya, model matematika yang sesuai adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 4X plus 3Y lebih besar sama dengan 48, X plus 2Y lebih besar sama dengan 22, dengan X dan Y merupakan bilangan bulat. Sedangkan fungsi objektifnya atau Fx, Y adalah 200.000X ditambah dengan 300.000Y. Nah, itulah beberapa contoh untuk menentukan model matematika dari suatu permasalahan yang kontekstual.